beragam, mulai dari yang kecil atau bersifat kaum industri menengah. Hal ini berdampak juga di peningkatan sumber daya manusia ketika produksi dan tentu saja penggunaan bahan standar serta pengetahuan dalam pengolahannya. Semua semata-mata untuk memenuhi kebutuhan asal para konsumennya. Rumuskan masalah. Pertama, memantau strategi dan modal baby perlu dipasarkan. Yang kedua, bagaimana cara memasarkan produk baby. Yang ketiga, bagaimana pelayanan usaha baby dilihat dari aspek keuangan, NIM, trade value, RR, internal rate of return, dan PPPID. Profil usaha. Usaha ini bergerak di bidang industri makanan yang didirikan oleh sepasang suami istri, yaitu Satina Nugraha bersama dengan Siti Nurjana. Roti Manis dan Dolan Baby didirikan sejak tahun 2010 di Kampung Cabang Sokor Kelapa, RT 005 RW 09, Desa Marakasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Usaha yang didirikan sejak 2010 ini tidak sia-sia dan berkembang pesat di pasaran dengan membawa brand produknya. Visi dan misi kami mendahulukan kualitas produk, misi kami membina kepuasan pelanggan. Aspek-aspek yang ada di dalam usaha roti manis dan donat baby. Aspek legalitas. Analisis kesesuaian bisnis dengan hukum dan perizinan. Aspek hukum merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam sebuah proyek, termasuk proyek bisnis. Salah satu tujuan dari analisis aspek hukum ialah untuk mengetahui legalitas suatu bisnis. Dari segi administrasi, bisnis roti manis dan donat baby memenuhi seluruh kelengkapan dokumen seperti izin lokasi, akta perjanjian usaha dan notaris, NPWP, surat tanda daftar usaha, surat izin pesan usaha dan pemerintah daerah setempat, surat tanda rekaman. B. Dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Dukungan masyarakat setempat dengan adanya roti manis dan donat baby ini, masyarakat cukup mengapresiasi keberadaan usaha ini dikarenakan penduduknya cukup menyukai makanan jenis kue seperti roti dan donat. Usaha ini juga yang menjual produk-produk dengan bahan-bahan yang halal sehingga dari aspek hukum tidak melanggar peraturan pemerintah yang ada. Kesimpulan pelayanan aspek hukum. Pada aspek hukum, usaha roti manis dan donat baby ini dinilai layak karena telah memiliki dokumen perizinan yang diperlukan. Kedua, aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar. Pada usaha makanan roti dan donat ini mempunyai potensi sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang kian zaman semakin bertumbuh dibanding kondisi normal. Di samping itu, persaingan bisnis roti dan donat ini sangat ketat, menyusul banyaknya pelaku usaha yang terjun di dunia bisnis yang sama. Dan dari riset yang telah dilakukan, sebesar 3-4 usaha yang mulai berbisnis di bidang yang sama di Kecamatan Cikarang Utara. Selain itu, dengan usaha ini telah melakukan penjualan secara online seperti melalui WhatsApp, Instagram maupun offline, dan memudahkan para konsumen menyukai makanan roti dan donat untuk menikmati makanan jenis ini. Analisis persaingan SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Keunggulan produk roti manis dan donat dilihat dari segi kualitas. Donat yang memiliki komposisi yang berkualitas berada di roti dan donat lain. Bentuk serta rasa varian produk topping yang memiliki berbagai macam. Dari segi harga pun produk ini cukup terjangkau dibanding harga pesaing. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Dilihat dari kemasan, menjadi kelemahan roti manis dan donat baby. Kemasan yang digunakan adalah kemasan bungkus-bungkus yang biasa dan tidak berhologram. Yang ketiga, berjuang atau opportunity. Karena dilihat dari produk itu,
yang menjual produk yang serupa dengan bisnisnya seorang sendiri. Saya analisis market pasar. Usaha ini menciptakan sebuah brand makanan sehat baru di zaman modern seperti ini dengan bahan dasar yang berkualitas. Tentunya di era saat ini, di mana makanan junk food lebih merajalela, membuat market share dari usaha ini sangat layak. D. Analisis strategi pemasaran. Geografi membuka usaha di sekitaran perumahan warga supaya mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses. Bisnis ini akan berprofesional hanya di daerah sekitar menara. Demografi. Produk makan ini dapat dibeli oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak, remaja, sampai dewasa atau orang tua. Income segmentasi. Untuk menjual donat pada bulannya bisa mencapai omset 2 hingga 3 juta per bulannya. Promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Target pasarnya yakni masyarakat kelas menengah dengan segmentasi umur pembeliannya 5-60 tahun. Strategi global pemasaran, produk, price, dan place. Kesimpulan analisis pasar dan pemasaran. Dari analisis potensi pasar, market share, dan strategi pemasaran bisnis, roti manis dan donat dan baby ini mampu memenuhi permintaan dan produk ini mampu menjangkau sasaran yang luas dari kegiatan promosi balik yang dilakukan secara online maupun offline. 3. Aspek manajemen sumber daya manusia, yang pertama dari segi pengelolaan organisasi, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga controlling. Organizing merencanakan semua hal yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah proses mengatur tim atau divisi, mengatur jadwal kerja, juga mengelompokkan individu sesuai kemampuannya. Organizing akan menuntut suatu bisnis untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber daya manusia, dalam supaya rencana adalah bentuk aksi yang menyata. Proses ini menghasilkan pembagian tugas atau tugas spesifik. Yang kedua, planning merupakan sebuah proses menyusun suatu kerangka kerja atau yang objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai suatu bisnis. Dalam membuat sebuah perencanaan yang perlu dibahas dengan tujuan atau goal perusahaan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Controlling merupakan aksi yang dilakukan untuk memastikan akal kerja bisnis berjalan sesuai rencana. Bahkan 3 poin di atas, planning, organizing, dan executing, tidak akan berjalan sempurna tanpa adanya yang kontrol dan proyek. Dalam hal ini, kontrol bisa dimaknai sebagai aktivitas menjaga diri supaya tetap eksis, mengontrol semua proses aktualisasi termasuk aspek penting dalam manajemen yang ideal. Tujuan utama controlling adalah untuk menjaga semua proses berjalan sesuai apa yang direncanakan. 4. Aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik. Dari segi aspek teknik dan teknologi, seorang pemain pendanaan pribadi dapat dilihat dari teknik pelaksanaannya. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemilik usaha dan sudah bekerja sesuai SOP yang berlaku. Teknik pelaksanaan kerja masih dalam pengawasan pemilik. Kedua, aspek teknologi. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi aspek teknik dan teknologi, usaha roti manis dan dagang baby layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya kami bacakan
bergerak seperti seharusnya. Modal diperlukan dalam berbagai skala bisnis, mulai dari bisnis berskala besar ataupun berskala kecil. Kedua, kebutuhan pembiayaan atau investasi. Modal besar-besaran debit sebesar 15.300.000. Kebutuhan pengeluaran debit sebesar 875.000 dan biaya layanan sebesar 175.000. Analisa proyek usaha. Pertama, modal awalnya layak. Kedua, kredit periodenya juga layak. Ketiga, net transaksi value juga layak. Keempat, internet operatingnya layak. Kelima, laporan keuangannya juga layak. PDB dikalikan. Haruskan selama tahun berjalan juga investasi itu 9 juta, jumlah alokasi tahun satunya 11.500. Nah itu dikurang berarti jadi 2 juta 2.530.000. Berdasarkan rumus dan jumlah alokasi bersih PDB adalah sebagai berikut. 11.530.000 dibagi 2.530.000 sama dengan 4,55 dikali 365 hari sama dengan 161 hari. Jadi berdasarkan perhitungan di atas dengan disimpulkan bahwa payback period atau payback yang diperoleh sebesar 166 hari. Ketiga, dan present value. Dalam perhitungan NPV ini bertujuan untuk melihat selisih antara nilai saat ini dan aliran kas bersih dan nilai saat ini dan total keseluruhan investasi awal perusahaan. Berikut perhitungan NPV menggunakan discount rate sebesar 20%. Keterangannya, X sama dengan tingkat pengeluaran harian, Y sama dengan investasi. NPV sama dengan 10.500.000 dibagi 1 tambah 0,20 ditambah 12 juta dibagi 1 tambah 0,20 tambah 2 ditambah 13.500 dibagi 1 tambah 0,20 tambah 3 dikurang 9 juta sama dengan 8.750 ditambah 8.333 rupiah ditambah 7.812.500 dikurang 9 juta sama dengan 11.95.833 rupiah. Hasil NPV sebesar 15.895.833 rupiah dan bernilai positif. Maka investasi secara sendiri layak atau dapat diterima. Tahun 2020 sebesar 9 juta. PV alokasinya 9 juta. 2021 10.500.000 DR 20% itu 0,8333. PV alokasinya 8.749.650 rupiah. 2022 alokasinya 12 juta DR 20% 0,694. PV alokasinya 8.328.000. 2023 13.500 DR-nya itu 0,5787. PV alokasinya itu 7.800.000
rupiah. Jumlahnya 18.265.200 rupiah. NPV-nya 15.825.823 rupiah. Metode penahanan return atau juga IRR, pada dasarnya untuk menghitung IRR harus dicari diskon faktor, serta untuk mencari diskon faktor tersebut menggunakan cara IRR. Coba-coba. Metode ini digunakan untuk mencari tingkat diskonto aliran kas bersih yang akan diterima pada masa mendatang. Jika nilai IRR lebih besar daripada investasi awal, maka usaha layak dijalankan. Tahun 2021, 10.500.000, DF-nya itu 111%, berarti 0,473. DF bersihnya 4.966.500 rupiah. DF 116%, itu 0,462. DF kas bersihnya 2.294.523 rupiah. Tahun 2022 harusnya 12 juta. DF 11% itu 0,224. TF kas bersihnya 2.688.000. DF 116% itu 0,214. TF kas bersih 572.232 rupiah. Tahun 2022 13.500. DF 111% itu 0,106. TF kas bersih 1.431.000. DF 116% 0,099. TF kas bersih 141.669 rupiah. Total PV kas bersih PF kas bersihnya itu 9.405.000. PF kas bersihnya 3.011.424 rupiah. Total PF investasi kas bersih 9 juta. PF kas bersih 9 juta. NPV-nya itu 9.085.000 dikurang 9 juta sama 85.000. Nah, TF yang bersih keduanya 3.011.424 dikurang 9 juta. Hasilnya minus 5.098.676 rupiah. T1 sama dengan 1 sama dengan kedua C1 C2 divisi kedua IRR sama dengan K1 dikurang P1 dikurang P2 dikurang P2 dikurang P1 dibagi C2 dikurang C1 sama dengan 111 dikurang 85.000 kurang 116 bagi 100 rupiah kurang 85.000. 111 kurang 85 dibagi 5 juta 900 676 rupiah sama dengan 111 ditambah
5.000 dibagi 5.903.676 rupiah. 014 sama dengan 111 0,1 dikali 100% sama dengan 111 0,1%. Kenal rate of return atau disebut juga IRR pada usaha mati manis dan dana detektif sebesar 111,1%. Maka usulan ini dapat diterima karena lebih besar dibandingkan diskon rate sebesar 20% dan bunga investasi lain. Kelima, keuangan perdagangan penjualan bersih 15 juta, pendapatan sewa tidak ada, jadi totalnya 15 juta. HPP-nya 4.500.000, beban penjualannya 2.450.000, beban lainnya bersih 175.000, ditambah 7.125.000. Laba bersihnya tuh 15 juta dibagi kurang 7.125.000 dan hasilnya 7.875.000. Laporan perubahan modelnya, modal awal 15.300.000, labanya 7.875.000, price-nya 455.000 dan totalnya 7.425.000. Modal akhirnya itu 15.300.000 dia sama dengan 22.750.000. Laporan neraca yaitu 12 juta, 2 juta, perlengkapan 805.000, peralatan 300, akomodasi penyusunan peralatan 300.000, modalnya 14.575.000. Tapi terakhir 14.575.000, total pasifannya 14.575.000. Aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial dalam studi kelayakan bisnis saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Bisnis yang berhasil secara ekonomi dapat memberikan manfaat sosial, maka menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebaliknya, bisnis yang merusak lingkungan atau melanggar hak asasi manusia dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan mempengaruhi kelanjutan bisnis di masa depan. Aspek lingkungan hidup itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum investasi atau usaha dijalankan untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari usaha bisnis, baik dari dampak positif maupun negatif. Karena itu, sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun mendatang. Studi ini kita kenal dengan nama analisis dampak lingkungan hidup atau AMDA. Kesimpulannya, dari riset yang telah dilakukan sebesar 3 telah berbisnis di bidang yang sama di Kecamatan Cikarang Utara. Selain itu, dalam usaha ini telah melakukan penjualan secara online seperti melalui WhatsApp dan Instagram maupun offline.
yang dapat memudahkan para konsumen yang menyukai makanan daging dan garam untuk menikmati makanan jenis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ada yang mau tanyakan? Pertanyaan dari kelompok 6. Perkenalkan saya dari kelompok 6. Pertanyaan nomor 1. Apabila waktu sudah mendekati masa kadaluarsa tapi belum berbuah seperti yang tanggapan dari kalian. Pertanyaan kedua, gula apa yang akan dipilih terhadap pembuatan bahan protein? Sudah, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 7. Berapa lama roti tersebut dapat bertahan, dan yang kedua jenis roti apa saja yang dijual di CJ. Pertanyaan dari kelompok 8. Bagaimana cara Just Bakery mengatasi persaingan bisnisnya? Yang kedua, apakah bisnis roti manis dan donat memiliki potensi usaha yang bagus? Jika iya, apa alasannya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Dengan kami bisa menjawab. Pertanyaan pertama jawabannya tidak dibuang biasanya kurang dari 2 kali akan kita kasih diskon. Bila tidak habis kita akan dikasih kepada yang membutuhkan. Yang kedua, kami memilih gula pasir. Gula pasir akan menjadi manis standar yang digunakan untuk membuat hampir semua produk baking. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Yang pertama, berapa lama roti tersebut dapat bertahan? Jawabannya kurang lebih dari 7 hari. Yang kedua, jenis roti apa saja yang dijual di CJP? Yaitu ada roti manis, roti tawar, kue dan lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 8. Pertanyaan pertama, kami akan mengatasi cara persaingan bisnis itu dengan melakukan harga yang kompetitif, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, menyediakan pelayanan konsumen terbaik. Pertanyaan kedua, potensi usaha bisnis kami sangat bagus dan sangat cepat karena usaha ini menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan bisa dijalankan seterusnya. Dari presentasi dari kami, terima mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dokumentasi studi kelayakan bisnis. Feel the love is real.